Dalam aksi nyata modul 1.4 ini, saya akan berbagi pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah bersama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan berbagi pemahaman serta pengalaman terkait budaya positif yang ada di sekolah. Dalam hari ini kita melaksanakan kegiatan aksi nyata sekaligus pembahasan bersama Bapak Ibu semua terkait budaya, diantaranya ada keyakinan, kemudian ya restitusi, kemudian ada pemahaman universal, posisi kontrol, dan apa itu yang terakhir segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti akan dijelaskan satu persatu terkait dengan budaya positif yang disajikan secara bergantian di sini, yaitu Pak Hendri bersama saya untuk memberikan berbagi pengalaman terkait budaya positif. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan melaksanakan aksi berbagi pemahaman budaya positif kepada Bapak Ibu guru semuanya yang tergabung di SD Negeri Ngawen. Termasuk ini ada tambahan dalam kegiatan ranting 1 dalam persiapan kegiatan PGRI. Saya menyisipkan terkait dengan budaya positif. Kali ini saya bernama Arif Setiawan akan melaksanakan aksi berbagi budaya positif pada CGP Angkatan 9. Ya, baik Bapak Ibu, konsep inti budaya positif di sini yaitu pertama nanti akan dijelaskan terkait dengan perubahan paradigma positif. Kemudian disiplin positif, dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, termasuk motivasi perilaku manusia, serta posisi kontrol dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk pengibasan pada budaya positif ini, ya, bahwa teori kontrol itu adalah sebuah ilusi. Bahwa Bapak Ibu ketahui bahwa ilusi guru mengontrol murid itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya Bapak Ibu, ada sebuah ilusi kontrol yang dilakukan oleh orang dewasa itu berhak memaksa. Itu adalah sebuah ilusi bahwa sebenarnya yang dilakukan anak itu adalah dari diri sendiri. Yang selanjutnya adalah merubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, ya, bahwa realita kebutuhan kita itu sama. Teori kontrol tentang dunia bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Ini terjelas di PowerPoint berikut ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya konsep budaya positif yang lain yaitu disiplin positif. Nah, ini disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan pada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Sebagai pendidik, Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan murid kita yang memiliki disiplin dari diri mereka sendiri. Mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik. Baik, pada nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama oleh semua warga sekolah. Contoh nilai kebajikan yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada 6 dimensi profil dalam pelajar Pancasila. Yang selanjutnya di situ ada Ibu Primary Youth Program atau PYP yang intinya sama dengan terkait dengan yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Pada nilai kebajikan yang lain yaitu 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian serta tanggung jawab. Hal ini pun sama tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Pada konsep budaya positif yang lain di sini selain tadi disiplin positif yaitu kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini konsep pada budaya positif, kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ini menurut Pak ahli Dr. William Glasser memaparkan ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Ini yang pertama ada penguasaan, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada bertahan hidup, ya, kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan konsep yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia memerlukan motivasi? Di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atas tindakan berupa hukuman tadi. Yang selanjutnya motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini terkait dalam motivasi dalam konsep budaya positif. Nanti kita bisa bertukar pengalaman atas kegiatan kaitannya motivasi perilaku manusia yang ada di lingkungan kelas maupun sekolah kita. Kemudian yang berikutnya adalah konsep disiplin, bahwa konsep disiplin itu ada yang menunjukkan identitas gagal dan identitas yang sukses. Adapun identitas yang gagal pada kaitannya dengan disiplin yaitu berupa hukuman Bapak Ibu ya. Hukuman biasanya kita berikan kepada murid kita itu menimbulkan efek di kemudian hari, bisa timbul rasa tidak nyaman, menyakitkan, ataupun mungkin trauma atau menjadi takut karena hukuman tadi sifatnya memaksa. Nah, selain itu terkait dengan konsep disiplin yang gagal yaitu berupa penghargaan. Nah, kita seringkali memberikan iming-iming kepada anak didik kita untuk memberi motivasi atas kegiatan yang mereka lakukan. Ya, penghargaan ini kan biasanya menimbulkan anak menjadi mengharap ini Bapak Ibu ya. Nah, ini penghargaan itu merupakan identitas gagal karena satu tidak efektif, yang kedua bisa merusak hubungan sifat iri yang terkait dengan lingkungan sekitarnya, yang kemudian bisa juga mematikan kreativitas. Terima kasih Bapak Ibu. Ini terkait dengan konsep budaya positif yang kemarin saya lanjutkan, yaitu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Kalau kemarin konsep disiplin dengan identitas gagal diantaranya hukuman dan penghargaan, sekarang
konsep disiplin dengan identitas yang sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Terkait dengan konsep disiplin identitas sukses di sini konsekuensi Bapak Ibu, yaitu di dalamnya berupa penguatan kepada murid kita, penguatan jangka pendek. Ya, dengan konsekuensi ini kita perlu memonitor atas usaha berkelanjutan. Kemudian kita juga harus memberikan stimulus atau respon. Kemudian murid menghormati peraturan yang sudah dibuat keyakinan tadi. Selanjutnya bisa menjadikan refleksi. Pada konsep disiplin identitas sukses yaitu restitusi. Di dalamnya terdapat murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, serta teori kontrol bahwa dirinya bisa mengontrol atas perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, pada kaitannya konsep disiplin ini akan menjadikan berupa pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, restitusi itu sendiri adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini terdapat pada Gosen tahun 2004. Apa ciri-ciri dari restitusi tersebut? Yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan. Bahwa restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Sedangkan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi atas permasalahan dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kembali pada kelompoknya. Baik, terkait dengan restitusi nanti bisa kita memberikan pemahaman lebih lanjut terkait dengan contoh-contoh yang bisa kita lakukan pada sebuah cara dalam disiplin positif pada murid. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mencari perbedaan atas kasus terkait dengan disiplin tadi. Di antaranya contoh kasus yang sering kita lihat yaitu misalkan siswa tidak mengerjakan PR atau kalau di kelas diberikan tugas tidak diselesaikan tapi malah bermain sendiri. Nah, ini yang menjadikan perbedaan antara tadi disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan kasus yang sering kita lakukan ya. Di antaranya tadi hukuman. Biasanya terkait dengan hukuman ini, guru menghukum siswa tersebut, misalkan disuruh keluar lapangan, disuruh lari, atau biasanya disuruh hormat kepada bendera merah putih, kemudian kita marah-marahi murid. Ini akibatnya dari hukuman tersebut murid akan menjadi takut atau trauma atas hukuman yang diberikan tadi. Pada konsekuensi perbedaannya berbeda lagi ini. Kalau pada konsekuensi atas kasus yang murid yang biasa kita temui di kelas itu,
guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Ya, jadi anak yang tidak mengerjakan PR tadi diminta untuk menyelesaikan saat di luar jam pelajaran, yaitu di jam istirahat. Atau misal bisa juga yang tidak mengerjakan tadi, anak diminta untuk mengerjakan 2 kali lipatnya, atau bagaimana biasanya guru memberikan konsekuensi tersebut. Nah, kemudian guru tegas dan siswa bisa menghormati peraturan yang sudah ada. Lanjut Bapak ya. Yang kemudian yang perbedaan yang ketiga antara hukuman konsekuensi yang selanjutnya adalah restitusi. Ya, ini apa itu restitusi? Bentuk contohnya biasanya guru menanyakan atas keyakinan kelas yang sudah ada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, misalkan tidak mengerjakan itu karena lupa akan jadwal PR hari ini atau bagaimana. Kemudian guru harus terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain atas tindakan yang dilakukan. Baik Bapak Ibu, sekarang pada konsep budaya positif yang lain, yaitu posisi kontrol. Ya, ini ada 5 posisi kontrol pada restitusi, yaitu tadi ada penghukum, ya, kemudian pembuat rasa bersalah, ya, kemudian sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi ada 5 ini terkait dengan posisi kontrol. Ya, kita bahas bersama ya Bapak Ibu ya terkait dengan 5 posisi kontrol ini. Baik, ya. Pertama, penerapan 5 posisi kontrol. Nah, misalkan kasus yang bisa kita temui yaitu anak tidak memakai atribut saat kegiatan upacara bendera. Pada posisi kontrol penghukum, biasanya anak diminta mematuhi aturan sekolah, kemudian kalau melanggar biasanya diberi sanksi atau hukuman. Misalkan disuruh nanti setelah upacara selesai disuruh baris lagi atau bagaimana. Yang kemudian posisi kontrol berikutnya pembuat rasa bersalah. Nah, ini beberapa dari Bapak Ibu guru yang melakukan kegiatan pembuat rasa bersalah ini, kontrol pembuat rasa bersalah ini harus memberitahu kamu atau bu guru kecewa sama kamu. Ini ungkapan-ungkapan untuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah, ini bentuk contohnya itu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini fungsi kontrol pemantau. Yang selanjutnya itu adalah sebagai teman. Nah, ini tadi acak ya Bapak Ibu, urutannya tidak seperti yang ada di tadi ya. Nah, ini teman, misalkan ini bisa dicontohkan, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Ya, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Besok jangan diulangi lagi ya. Ya, itu yang fungsi kontrol sebagai teman. Yang selanjutnya kontrol yang kelima adalah manajer. Ya, kontrol manajer ini fungsinya sama seperti pemantau sebagai teman dan lebih lengkap ya intinya. Nah, ini contoh yang bisa dilakukan pada posisi kontrol manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu. Nah, ini ungkapan yang bisa dilakukan ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah, anak dibuat dari yang kesalahan yang mereka lakukan untuk belajar dari kesalahan tersebut. Ini fungsi kontrol sebagai manajer. Baik Bapak Ibu ya, saya lanjutkan
terkait dengan konsep budaya positif yang lain, yaitu keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas di sini, ya, mengapa dikatakan sebagai keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, apa perbedaannya antara keyakinan dan peraturan ini? Baik, kita bahas terkait dengan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda, saat mengendarai kendaraan khususnya motor? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini berupa keyakinan. Kalau kita disuguhkan pada hal tersebut, aturan tersebut, ya, mengapa yang pertama tadi, mengapa menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, fungsinya untuk keselamatan. Jadi anak diminta untuk motivasi atas dirinya sendiri, ya, intrinsik terkait dengan keyakinan yang ada. Kemudian yang kedua tadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan, yaitu untuk kesehatan, ya, keyakinan atas kesehatan. Ya, intinya antara peraturan itu sudah sebuah bentuk ketegasan, kalau keyakinan memberikan motivasi intrinsik pada diri orang. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini, ya, contoh-contoh kegiatan membuat keyakinan kelas, ya. Ini bisa dilakukan guru bersama siswa terkait dengan membuat keyakinan kelas. Misalkan kita adakan diskusi, ya, terkait dengan peraturan yang nantinya akan dijadikan menjadi keyakinan kelas. Kemudian menyusun peraturan menjadi sebuah keyakinan. Kemudian keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, bisa kita tempelkan pada dinding atau aransi yang ada di kelas, supaya anak bisa tahu atas keyakinan yang sudah dibuat bersama tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, yang berikutnya adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas, ya. Kalau langkah yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua ini berupa sedikit saja biar mudah diingat, ya, keyakinannya tidak usah panjang biar anak itu mudah mengingatnya. Yang berikutnya berupa pernyataan universal, ya, universal secara umum yang mudah dipahami oleh semua orang. Dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif, ya, hal yang baik. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut, ya. Tadi sudah dilakukan pada langkah-langkah kegiatan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya yaitu ini yang konsep budaya positif. Yang terakhir adalah segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini di dalamnya terdapat pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, kita perjelas Bapak Ibu, ya. Yang menstabilkan identitas, ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu terkait segitiga restitusi yang menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku
pasti memiliki alasan atau sebab atas yang terjadi. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Nah, itu terkait dengan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu bisa bertukar pendapat terkait pengalaman terkait dengan konsep budaya positif ini. Nanti kita bisa berbagi lah, intinya seperti itu. Baik Bapak Ibu, masih kita lanjutkan terkait dengan segitiga restitusi ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, di dalamnya tadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ungkapan-ungkapan yang bisa dilakukan untuk yang menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu bentuk ungkapan yang bisa kita berikan motivasi kepada murid kita atas tindakan yang mereka lakukan. Yang kedua tadi ya, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, ungkapan apa yang bisa kita lakukan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut atau melakukan itu. Nah, ungkapan yang lain bisa, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu bisa kamu lakukan. Anak sakit berupa fisik maupun hatinya, ini akan mengakibatkan efek pada psikis anak berkepanjangan. Ya. Bisa dengar. Bisa. Ya, Bapak Ibu masih ini lanjut ke hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman biasanya anak akan membenci kedisiplinan karena terpaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri, menjadikan konsep ini menjadi diri yang buruk. Terus biasanya anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan yang dialami karena nanti takut karena dihukum, dan pada dampak psikisnya biasanya anak akan marah, terus karena kesalahannya tadi menjadi malu dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi ini adalah karena suatu yang dilakukan oleh anak tadi, anak merasa tidak nyaman, tapi dalam efeknya jangka pendek, kemudian nanti anak akan berusaha menghargai disiplin tersebut, kemudian akan memberikan stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan menjadikan konsep diri untuk menjadi lebih baik, dan mencoba untuk mematuhi peraturan, dan karena tidak dibuat nyaman tadi, ya dia akan merasa diasingkan sementara, tapi akan mencoba untuk kembali ke lingkungannya kembali dengan kondisi yang lebih baik. Nah, ini terlalu kalau kita jabarkan dari antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah, hukuman itu adalah suatu bentuk identitas yang gagal. Gagal karena apa? Tadi anak menjadi merasa bersalah, tersakiti, dan nanti akan menimbulkan perilaku pasif maupun agresif, ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid. Sebaiknya diapakan Pak? Dihukum Pak? Ya, kalau bisa ya hukumannya diganti dengan motivasi. Iya, memotivasi aja. Kadang anak-anak kita kan kalau dihukum muncul agresifnya. Nah, misalnya lawan seperti itu. Maksud aku toh biasanya kayak gitu. Yang lain biasanya langsung nunjuk-nunjuk yang lain. Nah, biasanya itu memunculkan kalau hukuman seperti itu. Karena yang dikasih motivasi Pak, ya. kadang diulang lagi. Ya, inilah
apa ya, bentuk hukuman itu memang dicoba untuk dikurangi pada anak, biar anak itu menjadi merefleksi dirinya atas perbuatan yang dilakukan. Maka dari itu bisa untuk melakukan yang diantaranya tadi dengan bentuk konsekuensi, yaitu yang sudah dibuat peraturan di kelas atau kesepakatan tadi menjadi keyakinan. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, itu kamu tadi sudah melanggar apa? Ya, emang teori dengan apa yang dijalankan kadang kita tidak sejalan, tapi berusaha untuk menjadikan anak-anak kita atau murid kita mengurangi dampak-dampak yang kurang baik ke belakangnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada restitusi. Konsekuensi dan restitusi adalah suatu identitas sukses yang bisa menjadikan anak bisa merefleksikan dirinya. Itu teorinya, ya. Teorinya, prakteknya, proses. Kita di sini kadang disodorkan dari teori dari para ahli yang kadang sesuai dengan apa yang dialami di lapangan, kadang berbanding terbalik. Nah, makanya dari itu iya berproses Bu ya. Lanjut. Makasih, Ya. Udah lumayan Pak Endi ya. Oke. Kamu kalau sampun 17 Pak. Oke. Oke, ini nanti pada budaya positif tadi terkait dengan keyakinan ya, kemudian nanti ini ada terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti Berikut bisa kita contohkan beberapa budaya positif terhadap anak. baik, untuk selfie disiapkan dulu temannya untuk persiapan masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk semangat pagi. Oke, selamat pagi anak-anak ya. Di hari ini akan kita laksanakan pembelajaran matematika. Namun kita buat keyakinan kelas kita supaya nanti tercipta kegiatan pembelajaran yang baik. Nah, kita buat untuk kegiatan pembudayaan kita positif ya, positif dalam berdisiplin. Nanti diawali masuk ke kelas berdoa, kemudian kalau matematika biasanya apa? Hitung-hitungan. Berhitung atau mereka? Iya. Ya, nanti bersama-sama kalian laksanakan, baru kita mulai kegiatan awal pembelajaran. Baik anak-anak ya, pagi ini suasananya cerah ya, cerah ke panas ya. Masih di musim kemarau yang panjang ini, tolong untuk selalu dijaga kesehatan ya, jaga kesehatannya, makan, minum yang cukup, oke ya. Nah, saya minta suasana hari ini kalau seneng bilang segini ya. Oke. Oh, seneng piye? Seneng. Seneng ini. Bentuk emosinya kalau seneng apa bagaimana? Ingin apa? Oh gini ya. Kalau biasa saja. Nah, kalau lagi sedih. Kalau lagi sedih apa? Pak, kalau lagi sedih gini dong. Oh gini, sedih patah hati ya. Patah hati. Oke, coba ungkapkan ekspresimu hari ini. Kalau senang gini. Oke. Kalau biasa gini. Ya. Ini Kalau rokok. sedih mau piye? Habis. Oke, bukan putus cinta tapi ya lagi Putus cinta. Ini uang sakunya kurang atau jadi jajannya lupa di rumah gitu ya. Oke, gitu ya. Coba sekali lagi suasana hari ini kamu bagaimana? Oke, semuanya senang atau ada yang biasa saja? Atau ada yang biasa saja?
Oke, ya ada yang biasa, ada yang senang. Tapi kebanyakan dari ini sudah dapat uang saku yang cukup. Ya, baik anak-anak untuk melaksanakan kegiatan belajar di dalam kelas, ya. Oke, ya nanti jariahnya di dalam. Oke, banyak disiapkan selfie. Barisan yang rapi yang masuk ke kelas. Oh, yang putra dulu. Ya, selamat pagi, assalamualaikum semuanya anak-anak. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi ini, coba disiapkan selfie untuk saat pembelajaran. Ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ada negeri ngawen? Ada negeri ngawen? Ada negeri ngawen? IDC siap belajar. Oke. Pagi ini pembelajarannya adalah matematika. Ada orang satu kita hari ini. Matematika itu pelajaran yang paling disukai ya, paling disukai ya. Ya, suka matematika. Semuanya dalam kehidupan sehari-hari kita itu terkait dengan berhitung. Ya. Mau jajan, ya, halo. Kalau mau jajan, pakai uang bayarnya. Harus tahu. Kalau kamu 5.000, jajannya 2.000, dan kembaliannya 3.000. Kamu dikasih 1.000 tok, kira-kira mau enggak? Tidak mau ya. Nek kurang mau, tapi nek punjul meneng baik. Biasa. Oke. Baik ya, sebelum kita memulai tiap pelajaran matematika, coba kita seperti kesepakatan kita bersama kalau di awal mulai pembelajaran matematika kita berhitung dengan apa? Perkalian. Kali ini kita lanjutkan perkalian 5 dan 6. Semuanya siap? Are you ready? Oke. 1, 2, 3. Masa depan yang belum terjadi, ya, sebuah impian, ya, namun dengan tujuan serta impian tersebut kami semuanya, ya, Bapak Ibu semuanya ingin mempunyai impian untuk mewujudkan harapan tersebut atau impian tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya mau bersedia untuk mengikuti kegiatan ini supaya kami bisa menyampaikan harapan kami atau visi terkait dengan harapan kita di akan Tuhan. Cukup dari saya, tidak berlama-lama, karena selanjutnya kami Pak Hendri yang akan menyampaikan terkait visi atau prakarsa perubahan dalam diskusi bersama ini. Cukup dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan prakarsa perubahan sekolah tadi bisa disampaikan oleh Pak Hendrikul Ihsan, dari visi sampai yang terakhir prakarsa perubahan melalui konsep manajemen kerja buat. Nanti Bapak Ibu akan diberikan contoh terkait dengan budaya positif
dalam konsep disiplin, yaitu berupa konsekuensi yang bisa kita terapkan pada murid kita di kelas. Kemudian kaitannya dengan disiplin tadi terkait dengan restitusi, untuk memotivasi anak untuk dirinya terkait apa yang sudah mereka lakukan. Nah, dalam hal ini nanti bisa dilihat contoh terkait dengan budaya positif pada anak-anak berikut ini ya Bapak Ibu ya. Ya, anak-anak silakan duduk dulu sebelum kita melaksanakan kegiatan religius sholat duha nanti ya. Anak-anak yang sudah wudhu, nanti sudah wudhu langsung mempersiapkan diri, jadi turun nanti yang sudah wudhu langsung menuju ke musola untuk melaksanakan kegiatan sholat duha bersama. Yuk kebiasaan kita yaitu kebiasaan religius, kita akan melaksanakan sholat duha bersama. Tolong nanti dikondisikan untuk kegiatan sholat ini yang tertib, baik dan khusyuk. Walaupun ini sholat sunnah, namun hal-hal yang pertama tetap ada sholat wajib kita ya, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya. Itu kemudian ini yang sholat sunnah. Nah ini juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar kalian nanti dalam sekolah itu dalam belajar itu dimudahkan. Kemudian kalau orang tuanya yang mencari rezeki dilancarkan, dan kita semoga dilindungi dalam keselamatan dan diberikan kesehatan itu ya. Nanti kita laksanakan sholat dengan baik ya, semoga jangan pakai pertama ya. Tetap dulu ya. Nanti ikuti gerakan ya. Niatnya sholat duha, usolli, bismillahirrahmanirrahim. Duduk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata duha rohmataini makmumal lillahi ta'ala. Nanti semua gerakannya itu saya ya. Yuk sama barusan share. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi anak-anak ya. Halo. Kita saksikan akan kita datang hari ini ya, pembiasaan yang sudah ada di sekolah, yaitu program apa? Lisa apa kepanjangannya? Lihat sampah ambil. Nah, supaya apa? Lingkungan sekitar kita biar bersih ya, tidak ada sampah berserakan ya, kuman-kuman tidak ada. Maka dari itu kita membiasakan seperti itu, lihat sampah ambil. Nanti mari anak-anak kita lihat sekitar kita ya, banyak aktivitasmu ya, tidak kamu semuanya, dari yang kelas yang lain selalu anak-anak kegiatan bersama-sama ya. Ini kan banyak yang berserakan tasnya, mohon bersama-sama kesadarannya untuk menaruh sampahnya di dalam tempat sampah ya. Ayo bareng-bareng semuanya yuk. Makanan plastiknya bungkusnya taruh di tempat sampah. Oke, setuju semuanya? Kembali ke kelas ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini melanjutkan yang kemarin hari Sabtu. Sekarang kita lanjutkan yang untuk saat ini akan dilanjutkan oleh Bapak Arif dengan materi yang sudah disiapkan oleh Pak Arif. Pak Arif, monggo. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang menyembunyikan kesalahan yang dialami karena nanti takut karena dihukum, dan pada dampak psikisnya biasanya anak akan marah, terus karena kesalahannya tadi menjadi malu dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi ini adalah
karena suatu yang dilakukan oleh anak tadi, anak merasa tidak nyaman, tapi dalam efeknya jangka pendek, kemudian nanti anak akan berusaha menghargai disiplin tersebut, kemudian akan memberikan stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan menjadikan konsep diri untuk menjadi lebih baik, dan mencoba untuk mematuhi peraturan. Dan karena tidak dibuat nyaman tadi, ya dia akan merasa diasingkan sementara, tapi akan mencoba untuk kembali ke lingkungannya kembali dengan kondisi yang lebih baik. Nah, ini terlalu kalau kita jabarkan dari antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah hukuman itu adalah suatu bentuk identitas yang gagal. Gagal kenapa? Tadi anak menjadi merasa bersalah, tersakiti, yang nanti akan menimbulkan perilaku pasif maupun agresif, ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila Terus murid. baiknya diapakan Pak? Hanya dihukum Pak. Ya, kalau bisa ya hukumannya diganti dengan motivasi. Memotivasi. Iya, memotivasi aja. Kadang anak-anak kita kan kalau dihukum muncul agresifnya. Nah, misalnya yang lawan seperti itu. Maksud aku toh biasanya kayak gitu. Yang lain biasanya langsung nunjuk-nunjuk yang lain. Nah, biasanya itu memunculkan kalau hukuman seperti itu. Tapi kadang dikasih motivasi Pak, kadang diulang lagi. Ya inilah bentuk hukuman itu memang dicoba untuk dikurangi pada anak, biar anak itu menjadi merefleksi dirinya atas perbuatan yang dilakukan. Maka dari itu bisa untuk melakukan yang diantaranya tadi dengan bentuk konsekuensi, yaitu yang sudah dibuat peraturan di kelas atau kesepakatan tadi menjadi keyakinan. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, itu kamu tadi sudah melanggar apa? Ya, emang teori dengan apa yang dijalankan kadang kita tidak sejalan, tapi berusaha untuk menjadikan anak-anak kita atau murid kita mengurangi dampak-dampak yang kurang baik ke belakangnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada restitusi. Konsekuensi dan restitusi adalah suatu identitas sukses yang bisa menjadikan anak bisa merefleksikan dirinya. Itu teorinya, teorinya. Prakteknya memang proses. Kita di sini kadang disodorkan dari teori dari para ahli yang kadang sesuai dengan apa yang dialami di lapangan, kadang berbanding terbalik. Nah, dari itu berproses Bu ya. Lanjut. Makasih, Ya. Udah lumayan Pak Endi ya. Oke. Sampun kalau sampun 17 Pak. Oke. Oke, ini nanti pada budaya positif tadi terkait dengan keyakinan, ya. Kemudian nanti ini ada terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti bisa Pak Hendy lanjutkan ini, kebutuhan dasar itu apa saja, ya. Nanti bisa diterangkan lebih lanjut. Monggo menawi wonten acara di pelaksanaan acara dari Pondok Pemilu. Selanjutnya yaitu adalah eksplorasi konsep terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, ini penting, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan, memiliki sesuatu, menguasai sesuatu. Kemudian kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan untuk senang-senang, giling-giling gitu ya. Kemudian
kebutuhan untuk bertahan hidup, mangan, ngombe, turu, itu penting itu ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi manusia yang penting adalah mencoba memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Jika kurang kasih sayang, maka akan timbang. Gitu. Kita langsung ada 5 posisi kontrol. Nanti setelah ini kita selesai. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ketika anak salah, kenapa kamu telat? Lari lapangan. Nah, itu adalah contoh penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Orang bocah kelas 4 telat. Le kok telat apa to, Le? Nek telat kan sakit Pak Idri to. Terus ngene. Nah, kok Pak Idri yang masalah. itu kan membuat anak merasa bersalah. Ngono Pak. Iya. Kasihan deh. Jadi sakit Pak Budi beras. Itu punya sini. Sian sawah. Iya nanti. Itu ya. Jadi membuat rasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman. Contoh, Mas Novan, kok gak nulis kenapa? Males Pak. Dulu kocoknya nulis sok. Pak Idri yang nulis sok. Besti kok nulis itu itu adalah memposisikan diri sebagai teman, ya, sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau itu yang namanya mantau paling bener itu bener salah kok perlu jadi ini mau dulu ini ya. Itu adalah pemantau. Kemudian manajer ini adalah mendampingi, misalkan orang bocah telat, Mas telat kenapa? Pak, tadi mama nganternya kelamaan Pak, mamanya mandi dulu sebelum sini ya. Itu seperti itu ya wes, telat gak apa-apa, soalnya sudah ini telat salah apa benar. Itu adalah contoh manajer. Jadi dia itu tidak langsung menyalahkan, mencari penyebab masalahnya dan memberikan restitusi atau saran agar kedepannya menjadi lebih baik dan baik lagi. Itu mungkin itu dulu Pak. Iya. Ya, nanti untuk yang lainnya kita bisa lengkapi dengan tugas-tugas mandiri atau apalah, nanti kita diskusi sambil kita lengkapi. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya dan semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan kemudahan. Nanti ketika ada supervisi diberi kemudahan. Amin. Materi tentang budaya positif, nanti ada restitusi dan segitiga restitusi dan sebagainya. Nanti akan disampaikan secara bergantian oleh saya pribadi dengan Bapak Arif. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 guru. Nanti yang lainnya bisa menyusul karena yang terpenting adalah tugas tupoksi kita yang utama, dan nanti kita bersama-sama belajar di waktu-waktu yang lainnya. Jika pada saat ini kita tidak sampai waktunya tidak mencukupi, maksud saya. Mari saya duluan atau Pak Julian? Sekarang kita belajar tentang paradigma teori kontrol yang pertama. Teori kontrol. Kontrol Pak. Jadi penekanan pada kontrol ya. Nanti kalau dalam bahasa Inggris namanya slip of the tongue, itu bahaya. Kontrol, slip of the tongue, keselio lidah. Yang pertama, kita itu biasanya seolah-olah murid, kita ngomong murid nganut. Itu kita guru mengontrol murid. Tapi pada dasarnya murid itu yang mengontrol dirinya sendiri. Contoh, misalnya guru Mas Aldi silakan nulis. Belum tentu dia mau nulis. Iya, itu makanya dikatakan ilusi. Yang sebenarnya yang membuat dia nulis adalah dirinya sendiri. Akhirnya dia nulis. Itu ilusi. Yang kedua, kritik membuat orang merasa bersalah.
Misalnya aku kritik Mbak Eli. Mbak Eli apakah merasa dirinya bersalah? Belum tentu. Para LIGB. Nah, dari ini rumah sebenarnya ya mungkin bersalah. Itu contoh Mbak. Ya, Maaf ya, ini kadang saya panggil Mbak biar lebih. Iya. Kalau di bawah tidur nanti bisa nih. Yang selanjutnya, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contoh, baru semangat, itu kan positif, tapi belum tentu dia menjadi semangat. Bisa jadi pura-pura semangat. Kita tahu ya, pura-pura semangat. Kadang kan ada status kok pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia, pura-pura semangat itu kan ada ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaafkan. Misalnya, kita terus itu namanya teori dan ini adalah kita paradigma perubahan stimulus respon teori kontrol. Ubah bercerita. Kalau dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang lain agar pandangannya sama seperti kita. Nah, mengubah orang lain dan pendapatnya berbeda ini. Tapi pada dasarnya yang sebaiknya adalah kita berusaha memahami orang lain. Jadi itu yang kita memahami pandangan orang lain. Nah, jadi kadang sesuatu kita ternyata ada sisi lain dari yang kita tahu. Kok Pak Ujang kelihatannya ini apa? Karena di bawahnya ada, di belakangnya ada masalah lain yang saya tidak tahu. Ya, kelihatannya kok ini ceritanya nanti dari diri latihan ada yang itu namanya adalah apa namanya paradigma stimulus respon dari kontrol. Jadi teori kontrol ini perlu dalam menyikapi masalah yang ada di sekolahan, terutama ketika kita berhubungan dengan murid dan rekan sejawat. Kenapa? Karena saling memahami, saling mengerti itu sangat penting agar tercipta suasana yang kondusif dan kolaboratif. Betul. Jadi ketika kita meminta tolong itu tidak dengan emosi, tapi dengan memahami. Kira-kira ini orang. Malah aku di jeruk dulu. Jadi ya sudah. Karena itu perlu ya. Tapi disiplin ini dari bahasa Latin, disiplinnya artinya belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk tertib, untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi ini disiplin dibuat agar kita berusaha tertib agar menjadi nyaman. Jadi suasana yang harusnya tidak nyaman buat kita kalau terbiasa akan menjadi nyaman karena
berpikir sebelum menjawab. Artinya adalah berpikir sebelum menjawab. Oke, sekarang saya tanya, Bu Nunu, apa warna kaosnya Pak Roza? Biru. Betul ya? Betul. Oke. Kalau punya udah ketahuan, terus dia masuk dalam. Yaitu adalah kebaikan-kebaikan yang diterima secara umum. Tentunya bersih itu baik. Di Indonesia, di Malaysia, di manapun orang akan menerima bahwa bersih itu baik. Itu adalah kebijakan kebijakan universal. Jadi apapun itu ketika baik misalnya, maka itu adalah nilai kebajikan universal. Tapi kalau nggak baik, nanti kalau teman-teman sudah masuk kan kita bisa lanjutkan lagi. Nah, itu kebajikan universal. Kemudian kita kepada teori motivasi. Bapak Ibu mungkin sebagian dari kita itu berangkat pagi sebelum jam 7. Alasannya bisa macam-macam. Seperti saya alasannya biar tidak dibagi 3 pintu. Nah, itu adalah alasan motivasi eksternal. Misalnya, ya tidak dibagi. Misalnya, Pak Arif, ya tidak bisa dan lain misalnya itu adalah motivasi dari eksternal. Jadi ini adalah motivasi finansial adalah eksternal dan internal. Kalau internal misalnya saya mau berangkat pagian karena ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Itu saya. Oh iya, harusnya perlu contoh itu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya terkait berbagi pemahaman budaya positif yang sudah kita laksanakan 2 kegiatan kemarin. Ini terkait dengan konsep inti budaya positif, yaitu diantaranya perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di dalam kegiatan kemarin kami sudah membuat daftar hadir sudah terlampir. Ya, di sini sudah ada. Dan cukup sekian dari saya, kami ucapkan terima kasih banyak.